Boleh kan? Oke. Selamat pagi. Kurang Selamat semangat. pagi. Oh pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes. And reach others. Yeay. Oke, silakan. Boleh duduk aja ya teman-teman. Silakan duduk. ya. Oke, Cici kok boleh? Iya. Ada hadapan ya. Oke. Apa kabar Cici Koko? Luar biasa. Dahsyat. Yes. Oke. Wah tadi kalau lihat Sandi Panjang udah keren banget. Ini Iya nih. kresek-kresek ya. Iya. Terlalu dekat gak sedikit? Iya sebentar. Takutnya feedback Iya. ya. Takutnya feedback. Iya. Oke, mungkin kita mulai aja dari perkenalan dulu kali ya. Perkenalan boleh dari Koko dulu atau dari Cici dulu mungkin? Boleh dong. Ladies first lah ya. Ladies Oh first, ladies first silakan. boleh, silakan. Emang Dede selalu ngalah, bukannya Koko yang ngalah ya harusnya ya. Wah, Oke. ada perkara keluarga nih. Oke teman-teman, selamat pagi. Pagi. Mungkin ada yang udah pernah denger sharing aku dan Ko Joy sebelumnya? Udah sering kali ya? Belum. Gak mungkin sih ya. Karena kayak ini aku udah ketiga kalinya kayak sharing atau ya ketiga kalinya. Beneran belum ada? Belum. Saya sih belum ya, pribadi. Oke. Perkenalkan namaku Clara, panggilnya boleh ya Clara, Ra atau apapun itulah ya. Tahun ini usiaku 30 tahun, aku bedanya sama Kojo itu mungkin dia terlihat emang lebih muda sih. Kadang-kadang panggilnya aku Cici katanya. Emang semuda itu ya dia? Enggak sih. Padahal dia udah anak 3, udah usianya 40 tahun ini ya. Wow. Belum. Oh udah di spill ya. Iya, soon. Ya jadi aku itu anak 4 dari 4 bersaudara. Kalau Koko nanti akan disebut anak keberapa. Terus aku kuliahnya dulu jadi kalau SMA aku di Penabur, teman-teman tahu Semak 1 Penabur? Mungkin ada alumni Penabur juga di sini? Aku Oh Penabur berapa? AHI, Oh Harapan HI, Indah. oke. Tahun? Tahun 2000 berapa ya? Kamu lahir tahunnya? Aku 2001 lahirnya. Aduh, jadi tua banget. Dulu pas aku join kayak masih paling muda di saat itu. Ternyata sekarang jauh lebih muda, udah tua ya. Nah, sedangkan kuliahku di LSPR. Kalau LSPR tahu ya? Tahu. Ada alumni LSPR? Gak ada juga. Ya S1 ku aku ambil International Relation, S2 aku ambil Corporate Communication sih. Gitu. Oke, thank you Ciklar. Mungkin dari Ko Joy. Lanjut. Oke, kalau Clara tadi anak bontot, gue anak sulung teman-teman ya. Jadi gue anak pertama dari 4 saudara. TK sampai SMA sama, Mak. Enggak, gue TK sampai SMA itu di Karunia teman-teman ya. Harusnya Karunia ada beberapa kok di Enrich gitu ya waktu itu. Nah, kenapa masuk Karunia? Dulu simple gara-gara orang tua zaman dulu tuh gak mau ribet ngikutin saudara. Jadi dulu sepupu kita tuh di Karunia, akhirnya 1 sampai 4 kita di Karunia juga. Clara doang di SMP itu pindah ke Penabur teman-teman ya. Tapi 1, 2, 3, 4 Karunia. Masuk ke kampus, kuliah gue anak pertama. Jadi yang masuk kuliah pertama kali juga sama ya. UPH masuk ya, uang papa habis. Ada yang UPH sini? Gak ada ya UPH ya, tumben loh. UPH gitu ya, uang papa habis. Nanggung 1, 2, 3 itu UPH semua teman-teman ya. Clara doang nih ke London School gitu ya. Jadi 1, 2, 3 semua UPH, saya ngambilnya teknik sipil teman-teman. Ada yang teknik sipil juga? Gak ada ya? Oh ada. Gak kelihatan. Teknik sipil mana? Teknik itu. Unpar. Unpar. Oh Pak Bambul ya, ada Pak Bambang Bule. Oke, kebetulan gue S2, salah satu dosennya dari Unpar itu yang ngajar. Karena jadi S1 saya sipil, S2 sipil teman-teman ya. S1 UPH, S2-nya di Untar. Itu background sekilas, akhirnya saya join di Prudential itu 2018. 2018. Rejoin kembali 2018. Oke. Ya. Mungkin, Sama Clara beda 1 bulan aja sih. kan tadi direkrut ya tadi. Iya. Oke, mungkin boleh cerita kok gimana awalnya bisa ketemu dengan Prudential dan apa yang bikin Koko tertarik akhirnya untuk coba. Nah ini mungkin gue duluan ya, karena kan Clara gue yang ngajak gitu Oh, ya. iya. Oke, jadi gue S1 sipil, S2 teknik sipil juga. Waktu S1 itu lulus dari UPH saya scholarship teman-teman ya. Jadi yang namanya scholarship gak ada yang gratis, lo harus kerja. Kerjanya di UPH dikasih 2 pilihan waktu itu. Lo mau bantu di jurusan atau bantu di admission. Cari mahasiswa baru, keliling tuh ke sekolah-sekolah. Ke Makassar kemana, tawarin ke anak-anak SMA-nya, ayo masuk UPH, kurang lebih gitu. Gak tertarik karena gue teknik sipil teman-teman ya. Jadi gue pilihnya bantu di jurusan sebagai lecturer. Bantu di jurusan, akhirnya sambil gue kerja di jurusan dari pagi sampai sore, datanglah teman-teman yang lulus S1 bareng ngajakin S2 bareng. Kuliah malam di Untar.
Sekitar setengah 7 sampai jam 10 tiap hari. Sabtu pun masih masuk ya. Itu dulu sistemnya masih catur bulan, gue 4 cau beres. Jadi S1, S2 semua beres, scholarship gue beres, akhirnya gue terjun ke dunia kerjaan. Kerjaannya waktu itu adalah consultant structure. Apa itu consultant structure? Kalau teman-teman berdiri saat ini di gedung, ini ada lantai teman. Lantai itu ada tebelnya, ada tulangannya. Itu dihitung teman-teman. Bukan asal, oh tebelnya segini, tulangannya berapa biji, itu dihitung. Nah kerjaan gue yang ngitungnya itu. Karena sisipin nanti ada 2 bagian, ada yang ngitung, ada yang ngebangun. Nah dari gambar tadi itu baru dilemparlah ke orang sipil yang kontraktor ngebangun. Saya fokusnya yang ngitung. Jadi berhubungan dengan komputer, masukin faktor gempa, masukin faktor angin, ngerendering, kurang lebih kerjanya kayak gitu ya. Untung gak lama, di sana hanya 6 bulan, dari 6 bulan itu akhirnya saya pindah ke satu perusahaan Jerman. Kenal dari mana? Dulu waktu saya di UPH, teknik sipil itu kiblatnya negara Jerman. Nah, Jerman itu yang paling maju teknik sipilnya. Jadi banyak dosen-dosen saya itu lulusan Jerman teman. Nah perusahaan Jerman di Indonesia itu jatuhnya PMA. Penanaman modal asing ya PMA. Nah managing director itu kenal dengan kajurnya saya di UPH teman. Jadi saya kenal dari North ini di awalnya itu sebagai pengajar. Sales-salesnya saya ajarin ilmu fisika. Sekitar 4 pertemuan ya. Akhirnya lagi kerja di konsultan tadi ditelepon sama bosnya, Joy mau kerja nggak? Oh jadi apa kok sales engineer? Di situ sebenarnya cukup ragu kan. Kenapa? Karena gue berhubungan dengan komputer sampai malam. Dari pagi sampai malam tiap hari. Karena ditawarin sesuatu yang namanya offering, teman-teman harus tanya benefitnya apa atau yang teman-teman dapat apa. Ya gue tanya waktu itu, dapatnya apa kok? Gue kasih lu gajinya lumayan teman. Jadi waktu gue di konsultan structure itu gaji gue cuma sekitar 2.500.000. Ya itu tahun 2010 teman-teman ya. Kok dimakan sih Joy? Ya karena waktu itu idealis ya. Gue merasa ini kerjaan gue, lulus S2 gue pengen ke dunianya. Masuk, ada lembur, ada segala dengan lemburan mungkin gue bisa dapat take home pay sekitar 5 jutaan. Tapi gue gak pernah lihat materi terbang loh. Pulang jam 8, jam 9 tiap hari. Ya, untung Tuhan cepat tolong gitu ya, ditelepon sama si bosnya Nor tadi, ada kerjaan, ditawarin lah, oh ya dapatnya apa kok gue bilang gitu ya, dikasih akhirnya gaji itu waktu itu starting kalau gak salah seingat gue ya 14 juta. Kasih mobil, kasih laptop, asuransi sekeluarga kalau udah berkeluarga, telepon, HP, semuanya dikasih teman-teman ya. Kebayang gak yang namanya idealis diinjek-injek? Nah disitulah gue berasa bahwa ternyata di luar sana banyak orang yang menghargai kita lebih. Ya salah satunya Prudential, tepuk tangan dulu teman-teman ya. Menurut gue di sini itu bukannya adu kaya, bukan adu pintar, pure adu rajin. Lu makin rajin makin dihargai di bisnis ini teman-teman ya. Jadi disitulah awal gue akhirnya gabung ke North. Nah lagi di North, kalau teman-teman tadi lihat Sunday Punch gue itu ada kata-kata rejoin kembali. Jadi gue pernah kenal pernah kenal Prudential sebelumnya. Jadi waktu gue dulu kerja itu, papa suruh gue pelajarin asuransinya. Belajar ternyata ya udah. Telepon nggak diangkat sekitar bulan itu kan gue join North itu sekitar Februari Maret April lah nggak diangkat, seminggu kemudian ditelepon diangkat. Ternyata Prudential kalau Maret April biasa ngapain sih tuh? Jalan-jalan betul. Jadi nggak diangkat itu lagi jalan-jalan, terus telepon diangkat, enak banget jalannya Prudential, gue gabung tuh waktu itu Prudential. Jalan di tempat, closing berusaha teman-temannya, tapi di sisi satu kerjaan gue baru mulai di kerjaan baru. Yang gue harus perform juga karena tahun depannya harus merit. Ya, akhirnya berjalan waktu, akhirnya masuk ring 1 aja. Akhirnya udah jalan di North, harus perform dengan baik. Baru 2017 kembali, gue kenal dengan leader gue. Siapa leader gue? Itu adalah out of nowhere, gue tidak kenal sama sekali. Oke, posisi gue di North tadi, agak panjang ya, sorry ya. Posisi di North tadi, gue dari sales engineer itu naik terus sampai business development manager. Itu one level down di bawahnya managing director. Kalau lu mau naik ke atas lagi agak mentok, lu harus bisa Germany speaking. Kalau nggak bisa Germany speaking, lupakan, lu tidak akan bisa di posisi managing director. Gitu ya. Si North suka ngadain job fair teman. Salah satu job fair ada di UPH. Dulu gue masih ada link ke UPH ya, karena masih ada kadang ngajar di sana. Dosen tidak tetap. Nah lagi job fair di sana, gue gantian sama bos gue jaga booth. Job fair, nah leader gue yang itu baru keliling-keliling sebagai headhunter di sana. Nah, kenal pertamanya begitu. Nggak dikontak, ya udah saya hello tukar kartu nama, pokoknya kalau nyari kerjaan itu sekitar Oktober 2017 lah, sekitar Oktober atau November ya. Nah di November 2017 itu lahirlah, itu 2016 berarti, itu job fair 2016 udah gak kontekan, 2017 leader ya gue ini ajak ketemuan lagi. Janjian di Green Lake, ada bakmi enak banget dia bilang gitu ya. Yuk janjian, ketemu, parkir, pesen, duduk.
Iya, kenapa Ci? Gue ada bisnis dia bilang ya. Bisnis kartu kesehatan. Satu kartu cuannya cepet ya. Dulu masih PPH, bukan PPH, dulu namanya PPH ya. PPH. Yang tapi PPH 2 juta, 1 juta, 4 juta, 6 juta, 8 juta ya gitu ya. Dulu kalau umur 50-an itu cepet ya lah kurang lebih PPH-nya gitu ya. Lu satu kartu cuan cepet ya, jualan 10 kartu CM dia bilang. Hah apaan Ci? Gue bilang asuransi, prudential, gue udah pernah Ci gak jalan. Nah itu respon pertama gue gitu ya. Terus yang namanya leader, tapi awkward udah mulai berasa. Dari sisi gue ya prudential lagi, udah gak pernah jalan. Di sisi leader ya gue salah orang lagi gitu ya. Cuman yang namanya leader itu gak habis akal, dia cuma bilang gini, oh gitu KTP lu mana? Gue fotoin, gue cek aja siapa tahu lu bisa join lagi. Ya, cuman posisi Nolan udah gak enak teman-teman ya, udah berasa ya udahlah udah males gitu ya. Udah pulang selesai, hari itu selesai, itu November 2017 teman-teman ya. Gue gak tahu gimana, puji Tuhannya November 2017 itu, jadi cicinya dia, adik gue yang nomor 2, itu lahir anak kedua teman-teman. Lahir anak kedua, anak pertama itu nasabah gue waktu gue join sebelumnya. Nah adik gue nyari gue teman-teman, kok lu masih ada asuransi gak? Udah enggak, kenapa? Ini kan anak gue lahir lagi, udahlah kok lu join lagi aja, gue mau masuk sama lu. Ponakan lah itu. Iya ponakan, betul ponakan. Jadi agent gak aktif, posisi waktu itu lagi dicari-cari teman-teman ya. Nah akhirnya Januari 2018, itu kan November, Desember jadi 1 bulan tepat. Januari 2018 akhirnya top of mind gue itu si Celi nih, karena baru ketemuan di November. Akhirnya gue nanya lagi, oh Ci gimana, udah bisa dicekin belum? Akhirnya dicek, bisa. Udah bisa gabung lagi teman-teman ya. Cuman dulu harus fast start, tahu ya. 3 hari 2 malam training, wah ribet nih segala. Akhirnya ada fast start di dekat rumah, di Gading Serpong. Full license semua, full license lagi akhirnya di Maret 2018. Itu awal gue kenal Prudential lagi karena ada keponakan yang mau masuk asuransi. Nah itu awal gue kenalan dengan Prudential lagi, cuman satu statement dari leader gue waktu itu adalah cuma bilang ini, Joy lu pernah kenal bisnis ini. Kalau lu lakukan sama, hasil akan sama, ngapain lu buang waktu di sini? Kalau lu mau siap lakukan beda, ayo Cici siap bimbing. Itu nancep di gue. Jadi gue langsung cross check apa yang berbeda antara dulu dengan sekarang. Nah itu versi gue sih, ntar versi Clara, ya Clara ke joinnya gimana. So, thank you. Thank you. Wow, that's so cool. Clara. Nah, kalau tadi Koko ceritanya kerja, aku belum pernah kerja, jadi benar-benar fresh graduate, tapi magang itu adalah hal yang wajib ya. Hal yang wajib dari waktu di kampus gitu ya. Magangnya gak lama, cuman sekitar 3-4 bulan doang teman-teman. Nah di magang itu waktu itu aku lagi S1 dan lagi mau S2 di LSPR. Terus kerjaannya ngapain? Dulu itu aku jadi kerja di suatu PR agency lah, public relation. Teman-teman tahu tugas PR ngapain gak? Ada orang PR di sini? Gak ada ya. Oke, jadi tugas PR itu aku spill dikit ya. Tugasnya adalah kalau teman-teman melihat ada Samsung nih mau launching S26 Ultra gitu misalnya. Nah itu adalah tugas PR, bagaimana caranya kita bisa ngundang media, bisa datang untuk ke event tersebut. Dan meliput harus hal-hal yang baik. Setiap pagi, jam 6 pagi aku disuruh bangun untuk media monitoring. Misalnya klien aku ada misalnya contoh ada Disney, ada Bank BCA, ada Samsung, ada Apple misalnya. Nah berarti 4 brand itu aku harus nge-track setiap paginya. Ada nggak berita-berita yang negatif? Atau beritanya positif. Kalau ada berita negatif, gimana caranya kita handle supaya berita itu susah untuk berita itu take down. Jadi ada caranya gimana caranya berita itu supaya nggak hilang tapi bisa ketutup berita-berita negatif itu. Nah itu adalah tugas dari media, dari PR. Kemudian kita harus buat press release, harus ngundang si media, harus ngejamu media. Dan biasanya kalau event itu teman-teman hari apa? Weekend atau weekday? Weekend ya. Jadi kebayang udah weekday Senin sampai Jumat harus ngantor, even weekendnya pun juga tetap harus masuk kerja. Ya walaupun gak di kantor, di mall, tapi kan statusnya kita tetap kerja ya, tetap menjamu gitu ya. Jadi non-stop kerjanya. Dan capek gak capek, pulang dari situ kita harus buat laporan lagi, kayak manajerku gitu laporan bisa sampai jam 3 pagi, ada yang nginep di kantor, jam 8-nya udah harus masuk lagi gitu. Nah singkat cerita waktu itu magang disuruh lanjutin aja suruh kerja di situ karena sudah mau lulus S1 jadi oke. Ada yang bisa tebak gak teman-teman? Tahun 2017 November berarti kurang lebih berapa sih gajinya sebagai seorang PR agency? Kerja di PR agency yang memang top 3 lah di Indonesia. Berapa kira-kira tahun 2017? Tadi kalau Kojo 2010 2.500.000, ini tahun 2017. Berapa Ci?
8 juta. 5 juta. Oh 5 5 juta, juta. oke. Ada yang lebih tinggi? Lelang gitu ya. Lelang kita. Berapa kok? 10. 10 juta, oke. Ada lagi? 10 juta sekali, 10 juta dua lagi. Tutup ya. Ada yang Cuma lebih 2 sadis? orang lagi nih. Ada lagi nggak yang mau nebak? Ada yang lebih rendah mungkin? Tuh, berapa? 3,5 juta. 3,5. Gajinya saat itu 4,5 juta teman-teman di Kita tahun lagi 2017. 4,5. Gila ya kalau dipikir gue S1 bayar itu udah ratusan juta. Lagi mau lanjut S2 tapi gue cuma dihargai 4.500.000. Meanwhile waktu tahun 2016 kalau tadi di Sunday Punch lihat aku pernah jualan balon. Judulnya memang tukang balon teman-teman. Tapi ternyata bisa kaya loh melalui bisnis. Jadi kalau teman-teman yang masih kerja di sini coba bangun yuk. Ternyata kerja itu tidak seenak itu. Karena dari kerja itu udah dipatokin harganya 4.500.000. Kalau ditanya deh teman-teman 10 tahun ke depan, bisa nggak? Gak usah 10 tahun, tahun depan deh pengen deh gue gajinya 10 juta, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi dari bisnis balon itu ternyata aku bisa menghasilkan 2 digit teman-teman untuk di usia umur 20 tahun. Berapa kelar 2 digitnya? Bisa buat bawa jalan-jalan orang tua, bisa buat bayar kuliah sendiri, bisa sampai 20 dan itu pun berdua sama teman aku. Sebesar itu. Kok bisa kelar dari balon? Teman-teman tahu balon foil kalau huruf-huruf gitu ya. Menurut teman-teman kalau teman-teman beli harganya berapa balon foil itu? 5.000. Satunya berapa? 5.000. 5.000. 20.000. 20.000. Ini udah agak murah ya kalau 5.000 ya zamannya ya. Zaman waktu pertama kali launching tuh nggak dapet loh 5.000. Berapa? Nggak ada yang beli atau nggak ada yang tahu nih? 15.000 satu huruf ya, bayangin. Happy birthday. Itu udah berapa huruf tuh? Let's say 15 huruf. Kali 15.000 udah 225.000. Tapi waktu itu mikir, gila gue kapan kayanya ya. Orang ulang tahun kan kagak tiap hari nih, terus masih kuliah. Dulu waktu itu belum zaman ada advertising juga. Kapan gue kaya buat gue ngejar cita-cita gue nih gitu. Akhirnya berubah cara teman-teman. Jualannya itu enggak B2C, jualannya itu B2B. Nah, Klar emang untung Klar. Teman-teman kalau mau tahu modalnya berapa balon foil itu satunya. Ada yang tahu modalnya berapa? Kan kita beli 15.000 nih, nah modalnya berapa coba? 1.000, 2.000, 200 perak. Bukan lelang lagi ya? Oke, mantan tukang balon juga nih. 3.000? Kok nih 200 perak nih? 2.000? 200. Tapi bener kok, Iya. 200 perak teman-teman satunya. Bayangin 200 perak sama 15.000, enak ya jualan sama B2C? Enak, tapi susah kayaknya kalau kita gak bisa advertising. Akhirnya waktu itu rubah cerita menjadi B2B. Masih zaman Tokopedia dan Instagram. Aku approach-in satu-satu orang Instagramnya yang jualan balon juga. Gue jual grosir nih. Kalau lu beli di zaman dulu 100.000, 150.000, gue jual cuma 85.000. Mereka beli tuh sekali beli 100 packs, bisa 50 packs. Dan itu bukan cuma di Jakarta doang. Yang laku malahan banyaknya di luar kota. Aku sampai kirim ke Bali, ada yang ke Papua, ada yang ke Medan, ada yang ke Makassar, ada yang ke Manado. Jadi kalau lagi kuliah, fokusnya itu bukan kuliah, tapi catetin pesanan biasanya. Karena abis itu aku harus belanjain. Nanti naik bajai sama temenku pulang gitu ya. Itu harga aku beli di Indonesia loh, bukan import dari Cina langsung loh. Jadi kalau import dari Cina tuh harganya akan jauh-jauh lebih murah lagi gitu. Ya. Nah untungnya udah bisa 2 digit dan disuruh kerja 4.500.000. Mau gak? Ya gak mau, coba kita hitung matematika ya 4.500.000. Waktu itu kerjanya itu di Senayan. Di Sentral Senayan 3 which is di Plaza Senayan. Naik busway, diantarin papiku ke halte busway, naik busway terus habis itu makan di sana sehari kurang lebih berapa sih? 100.000 lah ya. 100.000 dikali 25 hari, 2.500.000 teman-teman. Itu belum jajannya loh. Baru transport dan baru makan biasa. Makannya itu bukan makan enak karena kalau mau makan di mall ya sekali makan bisa cepeceng. Itu makan di warteg, warteg kayak ada warung lah kayak kantin di mall gitu istilahnya. Jadi aku gak ambil kesempatan itu. Nah akhirnya tiba-tiba datanglah si Kojo ini, nggak tiba-tiba sih karena dia ngkos saya ya. Jadi kita tuh suka makan malam setiap hari Minggu karena dia sudah married. Jadi papiku tuh mewajibkan setiap hari Minggu kita wajib makan bareng duduk bersama. Kalau nggak ada waktu gitu kan biasanya hari Minggu. Nah si Koko tuh cuma cerita doang, dia bilang gini, Klar kamu tahu nggak Angela Komaladi gitu kan? Oh nggak tahu, aku taunya Yongki Komaladi. Tahu dong Yongki Komaladi? Ya sepatu. Nah aku bilang, nah Yongki Komaladi itu sepatu. Angela Komaladi tahu?
tahu sekarang setelah join Pro. Dulu nggak tahu kan? Nah dulu aku juga nggak tahu. Taunya Yongki Komaladi. Oh Angela Komaladi tuh saudaranya Yongki Komaladi, dia bilang gitu. Oh oke. Kenapa? Iya dia tuh anak LSPR, dia bilang gitu. Oh LSPR. Emang kenapa kok? Iya dia tuh join Prudential loh Clara. Masa dia udah mau married sama pacarnya 3 tahun income-nya tuh 100 juta per bulan, dia bilang kayak gitu. Nah karena si Clara ini pencinta uang gitu ya, 100 juta per bulan. Terus saya nggak nanya lagi kayak gimana caranya, gimana cara gue jualannya. Oh gitu kok. Ya udah, gue mau join dong, gimana caranya? Jadi gue cuma nanya, gue mau join gimana caranya? Kagak tahu tuh si Prudential itu produknya ngapain aja, gue harus ngapain juga gue tahu. Cuman tertancap otaknya 100 juta per bulan. Jadi dari situ langsung diminta KTP, terus foto selfie sama buku rekening. Itu hari Minggu, hari Selasanya kalau saya atau Senin ya? Senin udah fast. Langsung fast start. Itu fast start di Kokas pagi jam 8 sampai jam 5 sore, hari Selasa juga fast start. Ini orang masih kerja. Jadi waktu itu yang nganterin saya tuh tante-tante ya, which is leadernya leadernya aku juga di atasnya gitu ya, si Cieli. Umurnya beda jauh teman-teman, soalnya udah 50 tahun, 50-an lebih gitu. Jadi umurnya lumayan ngegap, tapi untungnya dia lumayan bisa lumayan bisa ngeblend lah ya gitu. Nah jadi awal mulanya adalah aku tertarik dengan 100 juta per bulan. Tapi dari situ aku belajar teman-teman. Kenapa aku bisa tertarik? Karena di situ aku melihat, si Koko itu melihat peluang. Which is dia tahu aku tuh butuh uang. Dia tahu dari balon aku itu udah sampai 0. Dan 0-nya itu sekarang ini kalau mau dirupiahin, balon aku tuh masih banyak stok. Di satu gudang di tempat aku, satu gudang di tempat temanku. Kalau dijual pada zaman dulu itu bisa ratusan juta. Tapi sekarang balon tuh udah apa? Udah lengket, gak bisa dijual. Itu salah satu produk, kita jualan produk. Kenapa bisa kalah Clara? Karena nggak ada karena kalau kita mau kejar inovasinya tuh terlalu banyak. Kita sekali beli harus ratusan dong karena harga kita murah. Tapi dari Medan, dari Jakarta, dari Surabaya mereka tuh udah import langsung. Jadi harganya tuh udah kebanting. Makanya kita udah kebanting sendiri juga. Jadi udah nggak bisa bersaing. Kalau kita nggak ada inovasi kita akan mati. Nah aku matinya di situ teman-teman. Hebatnya Prudential adalah kita perlu mikirin produk? Nggak perlu. Kita perlu simpan produknya? Itu yang paling enaknya teman-teman. Nah di situ aku melihat lagi satu peluang, oh nih orang pinter, dia cari golden moment. Dia tahu aku butuh uang dan waktu itu aku gak kerja, uang lama-lama habis kan. Dia tawarin lah aku 100 juta per bulan. Yang kedua dia pakai teknik mirroring. Aku gak tahu sih dia kebetulan atau memang dia pintar sebenarnya untuk menggunakan teknik itu. Kenapa? Karena mirroring itu sangat berguna. Oh LSPR, gue juga anak LSPR. Kalau dia bisa berarti gue juga bisa. Nah teman-teman juga bisa pakai. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang umur 40, ada umur 50, gue pengen dong rekrut Gen Z gitu ya atau Gen Alpha gimana caranya. Oh tenang aja, di kantor tuh banyak loh, kamu anak Unpar ya? Ada loh di anak kantor, saya tuh juga anak Unpar. Coba deh kamu datang, mungkin kamu bisa ngobrol sama dia juga. Tapi kalau misalnya kamu cuma ngomong kayak, ayo datang ke kantor tante. Lah siapa lu? Gue umur 20, lu umur 50, mau gak datang kira-kira teman-teman? Gak mau. Jadi teknik mirroring itu sangat berguna teman-teman ternyata. Ya kalau mungkin dia tidak memakai anak LSPR, kayaknya for me juga kayaknya gue gak bakal nyantol sih. Karena dia mungkin something yang berbeda, gue berpikir, dia saudara Yongki Komaladi, mungkin dia kaya. Tapi karena dia LSPR, gue juga LSPR, gue bisa lah kayak dia gitu. Jadi ini agent menyerahkan diri teman-teman. Ada kesamaan ya kalau di awal ya jadinya ya. Ada kesamaan yang bisa Iya betul, ada kesamaan. Tapi berarti 100 juta udah nyampe belum? Puji Tuhan sudah sampai. Tuhan. mantap. Keren banget, oke. Nah berarti kan ini mulainya awalnya dari keluarga, berarti Koko mulai duluan, habis itu baru Ciklara mulai gitu. Tapi kan sebenarnya ini karena satu family, aku ngebayanginnya kalau kita biasa ketika prospek kan biasanya diajarinnya ring 1 dulu. Sedangkan ring 1-nya Ciklara pasti kan udah diambil semua sama Ko Joy. Nah itu gimana, ada struggle-nya gak sih kira-kira? Ya. Ketika awal mulai, boleh kok. Oke, kan tadi kalau leader gue bilang pokoknya lu pernah kenal bisnis ini Joy, kalau akan sama hasilnya akan sama, ngapain bawa waktu. Itu gue nyancep kan. Jadi waktu itu di kantor ada kontesnya namanya Nami Island. Nami Island itu gue disuruh rekrut, tugasnya adalah rekrut 3 direct agent. Dimana gue dengan 3 direct agent tuh produksi 40. Waktu itu cuma bego-begoan dalam tanda kutip dengerin aja ya udah deh. Dalam 1 minggu gue rekrut. Clara salah satunya, 2 teman kantor gue. Jadi kerekrut 3 dalam 1 minggu. Kerekrut 3. Di otak gue cuma berpikir berarti dari kontes ini setengahnya sudah berhasil.
Dia nggak tahu ngisi API-nya lebih susah teman-teman ya. Tapi intinya orangnya sudah ada nih, 3 orangnya sudah ada, guanya sudah ada, tinggal ngisi API-nya 40-40, kontesnya bisa berhasil. Jadi waktu di awal itu ditambah leader gue ngasih kontes. Kontesnya dulu adalah 1 week 1 case. 1 week 1 case dengan syarat 1 case-nya 5 juta API. Itu kan gue join di bulan Maret, Clara itu full license di bulan April. Jadi kalau kontes Nami Island-nya selesai di bulan Mei. Which is kalau April dengan Mei itu ada 8 minggu. Kalau lu 1 minggu bisa 5 case, 5 juta, 5 juta, 5 juta, berarti tim gue bisa menghasilkan 8 dikali 5 juta, 40 juta. Artinya tim semua dapat 40 juta API. Kontesnya adalah 3 bulan berturut-turut, 1 week 1 case, lu harus ada case tiap minggu 5 juta API. Kalau lu nyampe, dulu hadiahnya Samsung Galaxy Tab S2. Nilainya sekitar 5 juta sampai 6 juta dulu. Ya. Berjalan paralel, itu awal ya join ya. Cuman kalau ditanya tadi, marketnya Clara udah ambil, Joy udah ambil duluan segala. Betul sih, gue akui dalam tanda kutip Clara berusaha di awal. Dia tadi chat kalau dilihat line dari A sampai Z, dia kontekin semua satu-satu, gue sudah punya market 10 tahun kerja. Ya, jadi gue lebih keluar, keluarga yang belum gue sentuh udah Clara yang masuk, yang pernah masuk udah, tapi gue mayoritasnya lebih ke keluar. Sampai terjadi yang namanya small competition di antara kita. Big ya, ntar mungkin cerita lucunya dari agent, top A, B itu kita berebutan terus teman-teman ya. Di gua tuh lebih ke arah, anjir ini orang anak umur 20 tahun belum kerja kenapa bisa nyaingin gua, lebih kayak gitu ya. Sampai akhirnya poin menang pun, pokoknya market akhirnya dia masuk ke teman-temannya, japrin satu-satu semua. Bendera dia pakai adalah dari awal, style dia adalah pokoknya gue Prudential, gue mau ketemu lu ngobrolin pro. Gue gak bisa, gue stylenya itu adalah, di mana lu kongko yuk, ngobrol, masuk, ngobrol, sekilas, panjang. Pokoknya Indian desa pertemuan dia harus tahu gue di Prudential, itu caranya gue. Jadi setiap ketemu pokoknya ngobrol bisa ngobrolin politik, ngobrolin cewek lah, ngobrolin bola, udah. Pokoknya nyelipin tuh di dalam situ, ntar pelan-pelan, pokoknya di Indiannya harus tahu dia, gue di Prudential. Nggak luput juga dari situ selalu closing ada yang pertemuan pertama closing ada gitu ya. Jadi cara kerja di awal gue seperti itu. Nanti kalian mungkin cerita versinya. Jadi kalau di awal itu mayoritas gue masuk keluar dan ke teman-teman. Kalau keluarga yang sudah pernah gue sentuh sisanya ya Clara yang masuk. Itu sih. Mungkin dari Ciklara mau nambahin. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya ada koleris, melankolis, sanguin sama plekmatis. Nah aku itu adalah orang yang kolerisnya lumayan mentok teman-teman. Koleris dan melankolis. Aku gak suka basa-basi, aku suka orang yang straight to the point. Jadi ketika aku nawarin orang, gue sudah commit di Prudential. Waktu itu leadernya kan sebenarnya Kojoy, tapi anak Kojoy baru join 1 bulan. Jadi aku gak nempel ke dia langsung, aku tuh nempelnya ke leaderku yang atasnya lagi, which is si Cieli itu. Dia langsung nanya ke aku kayak, sebenarnya lu tuh mau ngapain di Prudential ini? Lu mau nyari 100 juta per bulan buat apa? Dia bilang gitu. Nah goal aku adalah pertama kali waktu itu gue pengen beliin rumah buat nyokap dan bokap gue. Makanya kenapa waktu itu sampai ada rumah yang kebeli pertama kali ya itu goalnya cuman itu doang yang ada tertancapnya. Akhirnya dari situ apapun yang aku kerjakan hanya ingat rumah. Makanya si koleris ini langsung kontaknya apa? Karena aku gak punya market, umur aku masih 20-an dan masih kuliah. Kuliah punya uang gak teman-teman? Nggak punya uang. Tapi ya mau gak mau aku tetap harus kontak mereka dong. Akhirnya kontak A dari Z itu kayak misalnya namanya Andin. Halo Din, apa kabar? Gue sekarang kerja di Prudential. Boleh tahu gak keluarga lu sudah punya Prudential belum ya? Jadi A sampai Z tuh aku kontak ini kayak gitu. Kira-kira menurut teman-teman dari let's say 200 orang lah yang kontak. Berapa orang yang balas? Berapa persen deh? 5%? Ada yang lebih tinggi? 205% berapa? 10 ya? Iya 10. 5%. 2%. Suaranya berapa? 5 orang yang 5 balas. orang yang balas. 205 Aduh sedih orang. banget ya, gila langsung frustasi ya. 200 dari 200 orang 5 orang ya. Coba, ada lagi teman-teman? Ada yang lebih mungkin? Mungkin yang lebih sadis atau yang... 1 orang yang enggak juga 2 sih ya. orang gitu. Enggak teman-teman, tidak sekejam itu kok. Jadi 200 orang itu mungkin dari 50% yang masih balas. Ya. Tapi balasnya apa? Oh udah punya, enggak tahu deh nyokap gue yang ngurusin. Tapi dari situ pas kita nanya lagi, nah itu baru kok 5% yang balas lagi. Karena kita, oh boleh gak gue minta kontak orang tua lu? Hilang semuanya teman-teman. Ya,
Karena ketika kita minta kontak orang tua, dia biasanya langsung mundur. Tapi ada nggak yang bales? Ada teman-teman. Siapa? Teman dekat? Ternyata bukan loh. Teman yang kita pikir nggak mungkin dia kasih. Ternyata banyaknya aku dari teman-teman yang memang cuma sekedar kenal doang. Teman SMA yang kontekin, ada teman SMP, gunain dari mana? Gunain dari Instagram. Dari sosial media. Kalau dulu masih pakai Line, ya aku pakai Line ada kontaknya. Tapi kalau nggak ada, aku pakainya sosial media, yaitu Instagramnya teman-teman. Nah, kemudian dari situ ternyata marketnya susah karena nggak semua orang mau ngasih. Akhirnya aku masuk dari mana? Dari market teman-teman papi dan mamiku. Mamiku nggak punya teman sih, lebih ke papi. Tapi papi pun juga nggak gitu banyak teman-teman ya. Jadi dari teman-teman wihara waktu itu mulainya. Nah dari situ nggak cukup juga ternyata. Karena ambis dia mau naik AAD, aku pun juga nggak mau kalah. Aku mau naik yang namanya AAD. Akhirnya aku ngapain? Aku harus canvassing ke rumah sakit. Nungguin di rumah sakit, nawarin orang yang lagi duduk. Halo tante, salam, bukan salam kenal ya. Halo tante, misalnya Andin ya. Halo Ci, salam kenal, aku Clara, aku dari Prudential. Aku nggak pakai baju Prudential karena di rumah sakit nggak boleh ketahuan sama sapam juga pakai Prudential. Tapi bajunya rapi dan aku bawa flyer dan kartu nama. Jadi dia nggak takut karena kalau kita nggak bawa apa-apa takutnya penipuan kan. Jadi waktu itu kan aku print tabel PPH. PPH-nya itu yang gede yang A3 aku printnya sama kartu sama kartu PPH-nya dan juga bawa ini apa namanya flyer, kayak flyernya gitulah dan kartu namanya. Boleh tahu Cici udah ada asuransi belum? Soalnya kita sekarang Prudential lagi ada program baru nih yaitu full cover. Karena kebetulan pas aku join ada full cover. Ada yang langsung cuman diemin doang, ada yang nggak jawab sama sekali, ada yang jawab. Tapi dari situ ada hasil gak? Tidak langsung, tapi ada hasilnya. Karena itu juga berlaku yang aku bawa buat ke agent-agent aku, terapin juga beberapa aku bawa canvassing. Ada closing, ada yang sampai 60 juta, ada yang sampai 100 juta teman-teman. Wow, oke, keren banget. Oke. Wah, oh iya boleh tepuk tangan iya teman-teman. Jangan pelit ya tepuk tangannya, ini keren soalnya speakernya hari ini. Iya. Nah ini kan tadi katanya jalanin kakak adik. Which can be very competitive. Itu mungkin boleh cerita seperti apa dinamikanya ketika jalanin kakak adik. Iya. Jadi waktu jalanin agent dia tadi bilang ya, wah kok gue mau naik AAD, gue juga gak mau kalah naik AAD. Itu kan terbelesit bukan dari gue yang minta, itu kan semua dari inner betul ya. Kalau orangnya dibilang, kalau lu innernya lu gak mau, percuma gue mau teriak A sampai Z pun dia juga gak akan bergerak gitu ya. Kebetulan innernya dia tepat. Sehingga dia bisa lari naik AAD. Sehingga waktu mau kandidat, kita kan ada yang namanya tiap reward ya tiap tahun. Top agentnya tuh rebutan nih antara gue dengan dia. Gitu ya. Kebetulan menang saya gitu ya, beda tipis lah, tipis banget gitu ya. Terus naik AB juga gak ada, naik AAD ya. Naik AAD juga gak ada bilang, gue pengen top AAD tahun ini gak ada gitu ya. Tapi berjalan waktu, kan kalau di papan ada yang namanya kayak Januari siapa nih top AB gitu ya. Teman dari 12 bulan itu 8 bulan nama kita berdua doang ganti-gantian. Wow. Gitu ya. Jadi 8 pas 9 bulan gitu. Nama kita ganti-gantian. Terus di situ dalam tanda kutip kok nih orang kenapa bisa nyaingin gue dalam tanda kutip gitu ya. Terus teman gue nggak di tahun itu kita sama-sama double stack up leader. Sama-sama stack up producer. Sama-sama naikin satu AAB. Sama-sama pokoknya posisinya semua sama. Poin kita tipis banget lah. Tau gak gue menang dari poin apa? Dia tuh anak 23 tahun. Absensi tuh. Absensi. Jadi waktu itu poin absensi itu ada nilainya. Jadi anak-anak Gen Z dulu ya, kalau masuk datang ke kantor sometimes. Sudah datang ke kantor tapi gak ikut acara. Ada di depan beresin dokumen lah apa dan sebagainya. Poin absensi gue cecer pokoknya dalam tanda kutip akhirnya gue menang gak absensi teman. Kalau enggak kalah. Sampai sekarang masih bilang lu mah ambis banget. Masalahnya ambisnya teman-teman itu dia cari tahu. Jadi kita punya admin. Jadi sebenarnya poinnya tuh udah pasti mutlak menang aku. Udah top AAB tuh menang. Jadi top agent, top AAB sama top AB tuh kita selalu nominasinya tuh selalu bareng. Top 1, top 2, top 1, top 2. Di AAB itu aku sudah menang teman-teman top 1. Tapi si orang ambis ini dia bener-bener gak mau kalah. Dia cari tahu. Dia minta sama Mas Erwin. Mas Erwin tuh orang IT, orang yang cara ngitungnya kayak kenapa Clara bisa menang? Gue minta poinnya. Hitungan lo dari mana? Dan dia ngitung poin dari mana? Yang lain kan API, naikin AAB semua gak ada kan. Dia hitung dari absensi. Absensinya pun dia lihat satu persatu. Akhirnya dia cuma menang 1 poin gara-gara dari Mas Erwin itu gak ngitung ketika kita lagi jalan-jalan Star Club. Itu dihitungnya absence.
Nah, di situ dia bilang, nggak bisa dong Mas Erwin, ini kan jalan-jalan trip dari Prudential, lu harusnya hitung gue masuk. Di situ poinnya aku kalah. Kenapa? Karena poinnya itu adalah pakainya persentase dan lumayan besar. Kalau misalnya hadiran Bapak cuma 90%, kehadiran Bapak langsung bedanya 10%. Nah 10 poin bedanya. Nah disitulah poinnya dan poin itu pun juga tipis banget. Seambis itu. Dan perjuangannya gak cuma situ teman-teman. Kalau mau tahu lagi ya. Setiap bulan papan nama itu saling berebutan. Berebutannya gimana? Karena waktu itu aku masih bodoh. Jadi aku kayak dia nanya misalnya. Klar kamu berapa? Oh gue udah 200 juta nih kok gitu kan. Kok berapa? Enggak lah kamu lebih tinggi gitu ya. Teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia WhatsApp Ci Eli malam-malam, Ci tolong dong kejarin case ini ke Bu Muna. Tahu ya mungkin orang lama tahu Bu Muna ya orang UE gitu kan, orang UE kayak tolong ini harus issue gitu. Dan itu nggak tahu apa-apa. Ternyata besokannya pas lagi cerita, wih Joy menang ya. Pantesan lu nyuruh gue kejar sampai jam 12 malam. Hah gimana Ci? Iya engkau lu tuh suruh gue kerja sampai jam 12 malam. Ternyata dia setelah tahu API aku berapa, dia caranya mikir gimana caranya gue bisa lebih tinggi daripada Clara. Dan dia ngejar leader dan dia ngejar UE. Seambis itu ini orang gitu. Jadi tapi teman-teman aku sangat amat bersyukur. Kenapa? Karena kalau aku tidak punya kompetitif dalam satu grup ya, mungkin aku santai-santai aja. Ketika aku pernah sempat terlena dari top agent, kan agent gitu ya, dapetnya circle producer. Di usia 22 tahun pas aku join, 21, 22, itu sudah mendapatkan 2 digit 20-an, udah posisi nyaman belum? Sangat aman nyaman ya teman-teman ya. Dapat April trip jalan-jalan, terus dapat semuanya enak lah. Terus aku punya excuse gue lagi kuliah, gue lagi S1, gue bahkan lagi S2 nih, gue lagi ngerjain skripsi, gue udah harus mikirin lagi tesisnya mau gimana, karena udah harus langsung mikirin tesis, karena cuman double track itu di LSPR 2 tahun udah lulus. Jadi pas lagi jalanin skripsi udah mulai S2-nya di LSPR itu. Sempat terlena selama 6 bulan, API aku cuman 200 juta teman-teman. Dari bulan Januari sampai Juni 200 juta. Sedangkan Kojo itu udah 600 sampai 800 juta. Target naik naik AB. Naik AB berapa teman-teman waktu tahun 2019? 1,2 M. You know seberapa desperate-nya aku baru sadar di bulan Juni. Gila ya, gue API baru 200 juta. Gimana caranya gue bisa ngejar 1,2 M? Gimana menurut teman-teman? Doa. Ya doa. Pastinya tentunya doa. Tapi doa tidak diiringi dengan action ya sama aja. Seperti kita belajar tidak diiringi dengan action ya kita bukan ilmuwan gitu. Mungkin ilmuwan jadi pinter gitu ya. Tapi kita kan bukan ilmuwan. Ngapain? Apa Ci? Kerja keras 2 kali lipat. Betul? Tapi dengan cara produksi atau ngerekrut kira-kira? Rekrut. Kenapa? Karena produksinya udah habis, udah dapet sarklap waktu di awal di top agent. Jadi waktu bulan Januari sampai Juni itu gue udah pusing banget karena gak tahu mesti prospek siapa lagi. Akhirnya teman-teman the power of recruit, aku rekrut puluhannya mungkin gak sampai puluhan ya. Tapi karena aku rekrut A, B, C, si A ini rekrut A1, A2, A3, A4, B-nya B1, B2, B3, A4. Di Desember aku tutup 1,4 M loh teman-teman. Wow. Luar biasa. Tapi tanpa kompetisi, melihat dia menang, mungkin aku tidak mengejar itu. Ya udah santai aja umur 22 tahun, cukuplah dengan income 20 juta. Nah, artinya apa? Aku belajar sesuatu. Kalau teman-teman mau bertumbuh lebih cepat, teman-teman harus buat yang namanya kompetisi di dalam kelompok. Gak bisa kompetisinya dalam satu hal kayak gini. Dia hebat ya top agent, dia hebat ya top leader. Ya karena dia memang kaya kenalannya, dia memang ini. Terlalu banyak excuse. Teman-teman harus buat di small group teman-teman. Either mungkin 5 orang, mungkin 6 orang, diadu yang tiap minggunya tuh dilihat gitu. Gitu sih. Ada body-bodinya Ya, gitu ya. body-body. Wow, oke. Thank you. Kok mau tambahin lagi? Oh, enggak. Kan memang kayak gitu. Oh, Jadi oke. Kayak mau ngomong gitu. Oke. Nah, kalau aku lihat kan Koko Cici juga lagi building growth hub ya. Yang aku tahu itu isinya tuh anak-anak Gen Z yang memang highly performative gitu. Maksudnya mereka sangat produktif gitu. Mungkin boleh tahu, kita kan di sini pengen juga ya punya tim anak-anak muda yang produksinya bagus juga. Mungkin boleh dari Koko atau Cici gitu. Gimana sih caranya attracting Gen Z yang high quality lah gitu. Oke, tadi Clara bilang ya, poin dari power of the recruitnya mulai berasa di waktu dia AB ke AB. Terus, jadi kalau ditanya growth hub, terus gimana sih? Sebenarnya
konsepnya sama. Kita pengen ekspansi bisnis ini, pengen gedein grup gitu ya. Cuman poinnya kan selalu bilang jangan chasing tapi attract. Ya. Gitu ya. Kalau lu chasing, kalau lu mengejar apa istilahnya mengejar si kupu-kupu, lu nggak akan bisa dapet, pasti lari terus gitu ya. Jadi kalau ditanya sesimpel how to-nya adalah lu bangun tamannya. Itu yang kita lagi konsepnya sama selalu. Tapi bangun taman mudah nggak? Jujur-jujuran nggak mudah. Ya memang lu mesti bangun yang namanya culture, lu mesti bangun yang namanya konsistensi. Terus ada. Cuy, terus gimana konsep? Pokoknya simpelnya gini, start now gitu ya. Mulai dari 1 orang pun nggak apa-apa. Tapi ada konsistensinya tiap hari apa, post di hari itu tahu. Setiap orang tahu. Pokoknya setiap contoh ya misalkan, setiap Selasa malam dia pasti ngepost nih lagi ngumpul, titik. Itu yang dimulai. Mau cuma 1 orang, 2 orang, agentnya dari 0 juga gak apa-apa. Yang penting menurut gue komit dari leadernya. Joy, acaranya bosen lu tiap minggu segala, ngapain segala. Lu mulai dari event sekarang main padel pun juga gak apa-apa, yang penting lu nge-post. Jadi kalau ditanya sesimpel apa bangun terus gimana cara, ini sebelum nanti dapat si kupu-kupunya datang ya ke dalam situ ya. Poinnya adalah lu mesti mulai ngebangun start si tamannya ini. Nah tamannya ini versi tiap orang pasti beda-beda, silakan mulai. Tapi harus ada yang mulai. Harus mulai attract, harus mulai bangun. Bangunnya ini starting dari ya yourself. Kalau lu punya leader ke bawah, gabung dengan semua, bikin satu taman gak apa-apa. Bahkan kalau semuanya sevisi, misalkan beda pohon pun, asal atasnya semua ikut, go ahead sih. Yang penting atasnya mengetahui semua seprinsip sama, ya mungkin cukup menjawab. Ya, mungkin Clara mau nambahin. Cik Clara mau tambahin. Mungkin nambahin aja kali ya, karena kita sama-sama growth hub gitu. Kenapa kita mau buat growth hub? Karena kita punya vision untuk buka agency gitu teman-teman. Nah jadi balik lagi, mungkin gak relate sama pertanyaannya, coba tanya sama diri teman-teman, sebenarnya teman-teman tuh di Prudential mau nyari apa? Mau nyari income, cukup income, atau teman-teman punya visi yang memang gue tuh mau ngebagian orang tua gue, atau mau ngebagian istri, mau kuliah anak di luar negeri, atau mau apa gitu. Karena kalau cuman mikirinnya uang, ya uang bisa jualan, uang bisa dicari di kerja, dan ya hilang gitu kalau teman-teman gak punya why yang kuat gitu. Mungkin aku ada satu gambar, ini gak gitu relate pertanyaannya tapi gak apa-apa ya. Ada satu gambar yang aku kirim udah di itu belum sih? Yang Boleh rule tampilin nomor 6 ya. Rule nomor 6. Iya. Sebentar. Tadi ada, maaf. Ada Bukan yang ini. setelah ini aku ada kirim lagi. Nomor. Oh ya, ini gak relate sekali lagi teman-teman sama pertanyaannya, tapi ini sangat amat berguna menurut aku. Tanya teman-teman ada goal, tapi ternyata ada yang jauh-jauh lebih penting daripada goal. Itu why. Teman-teman tahu nggak why teman-teman kenapa di Prudential? Karena kalau goalnya itu cuman membuat mulai, goal itu apa? Ya buat kita mulai sih. Oh ternyata gue mau dapat 100 juta nih per bulan goalnya. Tapi why? Why itu yang membuat kamu apa? Boleh dibaca bareng-bareng ya teman-teman. Rule number 6. Know your why. Goal membuat kamu mulai. Why membuat kamu bertahan. Bertahan teman-teman. Ya, jadi aku selalu bilang ke agent aku, business Prudential is not easy. Tapi it's worth it. Gak ada yang pernah bilang kalau Prudential tuh gampang. It's bullshit kalau ngomong itu gampang. Karena sesusah itu, nangis gak? Nangis. Capek gak? Capek. Kesel gak? Kesel. Aku S2, cum laude, Presiden Student League, ketua BEM. Tapi pernah dihina dengan aku datang ke toko, nih pernah aku kan fasting gitu ya ke toko. Terus aku bilang sama agent aku nih satu, aku temenin dia. Ci, kita selalu beli dulu kalau kita mau canvassing biasanya. Kita waktu itu di LTC kan canvassingnya. Oh ya Ci, gimana kondisi pasar gini-gini. Kita udah beli power bank waktu itu. Oh ya rame, udah ngobrol banyak, udah 10 menit 15 menit, cicinya oke nih kayaknya. Terus habis itu, oh Ci gak makan siang? Ah gak apa-apa, nanti aja lah gitu kan. Oh ya udah Ci, boleh gak kita mau sharing dikit, kita keluarin kertas. Baru keluarin kertas, si agent aku ini baru jelasin, oh ya Ci gak sebut Pak Ali loh. Cuman baru gambarin 3, jadi ada orang nih Ci yang lagi bekerja gini-gini. Oh ini asuransi ya? Udah dulu ya saya mau makan, langsung tinggalin loh dia langsung duduk loh. Gila gak? Seberapa harga diri tuh diinjek-injek? Gampang gak? Susah. Tapi kalau udah ngomongin it's worth it banget. Dapat dari mana uang 100 juta per bulan usia 22 tahun dalam waktu 3 tahun? Bisa? Ada yang garanti gak? Ada yang bisa kasih 100 juta per bulan? Coba.
Bisnis apa selain Prudential yang bisa kasih kalian 100 juta per bulan untuk anak usia 22 tahun? Ada yang bisa sebutin satu? Gak ada ya? Itu goal 100 juta per bulan. Tapi kalau cuma dapetin 100 juta per bulan, buat aku anak umur 22 tahun, kayaknya aku bisa berhenti deh kapanpun dengan dihina-hina seperti itu. Tapi I know my why. Aku mau beliin orang tuaku rumah. Kenapa keluar harus cepet? Kita gak pernah tahu orang tua kita kapan meninggalnya. Kita gak pernah tahu. Wah, ini yang membuat aku bertahan. Leaderku pinter, Cieli. Di saat aku lagi down dia cuma nanya gini, mana katanya mau beli rumah buat orang tua lu? Rumahnya itu bukan cuma sekedar rumah teman-teman. Udah tahu rumahnya di mana, di Gading Serpong, udah tahu klasternya mau apa, udah tahu harganya berapa, udah tahu cicilannya berapa. Sedetail itu untuk memakai smart goalnya. Di situ yang kena adalah setiap capek, mana rumahnya, udah beli belum? Tapi puji Tuhan ya teman-teman, tidak ada penyesalan apapun yang aku kasih buat orang tuaku sampai habis uangnya buat beli rumah. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu. Sekali lagi papiku sehat walafiat, tapi meninggalnya karena apa? Tutup usia karena COVID. 17 hari di rumah sakit Prudential bayarin 450 juta teman-teman. Boleh big applause buat Prudential teman-teman. Uang dari mana? Papiku itu cuman biro jasa, kalau biro jasa perpanjang SNK, perpanjang buat SIM, paspor. Tapi aku salut dengan papiku. 30 tahun dia berusaha bisa 4 anak digedein dan semuanya kuliah teman-teman. Itu yang membuat aku kenapa gue harus yang namanya ngebales orang tua. Teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus tahu why-nya itu kenapa. Kalau teman-teman cuma tahu goal tapi nggak tahu why-nya, teman-teman tidak akan bertahan di bisnis Prudential. Kenapa? Makanya banyak orang come and go di Prudential. Ya, jadi pulang dari sini coba teman-teman berpikir, gue nggak cuma punya goal doang, tapi gue punya why yang kuat. Dan it's not always about myself, bukan buat diri sendiri, tapi kita harus berpikir buat orang lain. Karena kalau cuma buat diri sendiri doang, ya udahlah gue nggak apa-apa lah, nanti aja gue bisa. Tapi kalau buat orang lain kita kan nggak pernah bisa menunggu, orang lain nggak bisa pernah menunggu kita gitu. Ya, jadi sangat penting untuk tahu why teman-teman. Wow, oke, wow, keren banget. Aku mau ada tambahan. Oke, kayaknya kita bisa lempar aja ke floor ya. Kita buka pertanyaan dari floor. Teman-teman kalau ada yang mau punya pertanyaan mungkin? Ada yang mau bertanya? Oh, kok Erison. Mic-nya ada lagi. Mic-nya ada, oh iya. Mana? Saya Joy, Yes. secara usia kan lu beda satu. Iya. Jadi kan satu putaran show kan. Gitu. Nah, bagaimana cara lebih arah jauh 86. apaan? Bagaimana cara nge-bridgingnya? Karena menurut gua nggak gampang. Oke. Ya, itu dulu. Oke. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Thank you. Nah, dalam seni si rekrut ataupun ngebimbing ini memang kebetulan kalau menurut gue ya, mayoritas gue tuh 5-10 tahun masih bisa masuk. 5-10 tahun tuh masih bisa disambungkan. Yang ribet kan adalah dia dengan leader gue. Lebih lagi 20-an ke 50-an, betul gak? Nah, sebenarnya kuncinya itu teman-teman perlu si mediasi tengah-tengahnya. Nah, kebetulan gue menjadi mediasi tengah-tengahnya bisa nyambungin kiri dan kanan ini. Yang jadi PR waktu itu sebenarnya kalau gue ke dia karena memang adik kandung juga masih bisa hidup. Ya masih bisa lah karena ada komunikasi. Tim gue saat ini memang 2001, 2003, 2005. Kalau ditanya gimana, ya ada orang tengah yang menyambungkan ya teman-teman. Jadi orang tengah itu adalah berarti di tengah-tengah antara si yang leader gue dengan yang di sini. Jadi kita bisa ngeblend nih satu ini. Kuncinya di situ gitu ya. Terus kalau sekarang ini gue memaintain si 2001 dan 2003 gimana sistemnya. Ya mengikuti gaya main mereka ya. Mengikuti gaya main mereka. Tapi 2001 itu kan direct ya. Saat ini 2001 waktu itu keikatnya sama 96. Oh sama. Jadi yang satu leader direct gue AB direct 2001 itu dulu leadernya 96 sebenarnya. Sumuran Clara. Masih nyambung sama gue. Dia rekrut temannya 2001. Jadi dia cicit.
Cuman leader sama ini udah pada hilang, nempel ke gue. So far masih nyambung. Jadi kalau Harrison nanya ke gue posisinya gimana nge-bridgingnya, teman-teman perlu ada satu mediasi yang memang menghubungkan antara yang paling bawahnya dengan di tengah-tengah ini. Nah orang inilah yang bisa ngeblendin kiri kanannya teman-teman. Jadi kalau let's say ini ada leader 50-an, lo teriak-teriak mau ngikut ngerekrut si ajak anak 20-an. Ya berat sih jujuran. Lo harus perlu yang si 30-40-annya, cari orang ini ya dulu, dia akan ngeblendin kiri dan kanannya, itu sih. Semoga menjawab, thank you. Mungkin boleh aku tambahin dikit ya, itu satu pandangan dari Kojoy. Gak ada salah, gak ada yang benar gitu ya. Tapi tambahan dari aku sendiri, itu sebenarnya balik lagi ke kita yang masing-masing sih teman-teman. Karena aku adalah orang yang gak bisa diatur. Jadi koko tuh kalau mau ngomong sama aku, kayak terserah lo mau ngomong apa, dia paling takut kayak hubungin aku gak mau. Karena setiap kalau dia suruh aku kantor, aku lebih marah sama dia. Kayak gue tahu gue mesti ngapain, lu gak perlu ngapa-ngapain gue. Aku pernah ngambek sama leaderku, bukan sama dia, sama Cieli gitu ya. 1 minggu aku gak mau angkat telepon dia. Karena aku gak suka dipaksa-paksa. Anak muda itu gak suka yang namanya dipaksa. Dia terorin aku kayak, Clara hari ini kemana? Clara ketemu yuk. Clara besok prospek siapa? Suka gak anak muda digituin? Enggak. Jadi balik lagi sebenarnya ke kitanya masing-masing. Makanya kenapa teman-teman pegangnya apa? Teman-teman cukup pegang kalau mau anak muda, teman-teman cari why-nya dia. Mainin emosinya dia. Ini dari pandangan aku ya, mainin emosinya dia. Karena percuma ketika teman-teman wadah yang bagus itu penting. Kayak gue mau main pedal ya boleh lah gitu. Tapi gimana caranya supaya maintain itu, teman-teman harus tahu why-nya dia dan emosinya tuh dimainin. Ketika teman-teman gak tahu why dan emosinya dia, ya udah akhirnya cuma main-main doang. Tapi kalau teman-teman tahu why dan emosinya dia, teman-teman bisa mainin, sebenarnya nggak usah disuruh, aku pun akan gerak sendiri dan gue tahu gue harus ngapain gitu. Jadi kuncinya adalah taman bermain, yang tadi bridging itu penting. Tapi yang aku rasain dari aku sama ke Cieli itu sebenarnya udah gak ada gap karena tergantung lagi dari leadernya. Umur 50 tahun dia berusaha menyesuaikan aku yang aku baru bisa kontak dia tuh di atas jam 9 karena aku waktu itu kuliah. Jadi jam 9 baru kontak, dia nemenin aku prospek ke rumah teman papiku sampai jam 1 pagi. Jam 11 malam di kontak dia tidur lagi teleponin, di situ aku lagi on ya jam 11 malam. Tapi dia udah tidur, kenapa gitu kayak, Ci lu udah tidur? Iya, dia bilang gue udah tidur gitu. Ya tapi gak apa-apa lu mau nanya apa kayak gitu. Akhirnya jam 1 malam butuh pengorbanan. Satu lagi butuh pengorbanan untuk kita yang udah tua mau berubah teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita gak berubah itu gak akan bisa it works. Dia itu nganterin aku pulang karena bertanggung jawab ya jam 1 pagi dari rumahnya itu di daerah Pakubuwono, dianterin ke rumah ke Mangga Besar rumahku dulu. Aku lagi mau belajar yang dulu itu tuh pakai laptop. Ya karena masih belum pakai ProSmart, belum pakai apapun, masih pakai laptop. Nih ya caranya gini, ya udah otak-atik. Gue tidur bentar ya, dia ngorok di sebelah aku teman-teman. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah orang ini mau berubah atau enggak. Karena itu sangat penting juga teman-teman. Kalau orang yang gak mau berubah, gue gak bisa lah nge-handle anak umur 30 susah. Ya udah, kalau kita gak mau ngikutin ya gak akan bisa juga gitu. Gitu sih. Oke, thank you Cik Clara, Ko Joy. Ya, ada lagi teman-teman yang mau tanya, mungkin kita bisa buka. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi teman-teman. Satu lagi, ada yang mau tanya? Ini mumpung lagi bagus loh speaker itu. Iya loh, kapan lagi? Produksinya bagus, timnya bagus, tiap tahun naikin AAB. Oh. Iya, kakak beradik lagi Kakak ya. beradik. Nah mungkin ada teman-teman yang kendalanya mungkin mirip nih, pengen rekrut adik. Iya kan, siapa tahu bisa tanya-tanya lagi gitu kan. Ya, konsultasi bener. Karena saya juga backgroundnya mirip nih, saya juga ada adik yang saya rekrut. Tapi nomor 2 yang ini, nomor 2. 4 bersaudara juga kita, cowok semua. Ya kan. Yang bontot belum, bedanya berapa kita? Bedanya Bang Jauh? 17 tahun paling gitu. 17? Belum. Nanti nusun paling. Curcol. Iya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Boleh. Iya. Hai Clara, saya Lina. Tadi kan kamu cerita bilang kalau anak Gen Z itu kan gak suka disuruh-suruh ya. Terus kamu bilang yang penting bisa dapetin why-nya. Boleh gak Clara kasih tip gimana cara Clara untuk dapetin why-nya anak-anak Gen Z? Ya, dan bagaimana kita yang udah misalnya usianya 50 itu bisa membantu menggali why-nya mereka. Oke, lintas generasi nih ya semuanya ya berarti ya sekarang ya. Sebenarnya it's not easy sih jujur-jujuran karena Gen Z itu nggak semuanya punya yang namanya tujuan
tujuannya. Tapi ya itu harus ditemenin dan berkali-kali. Jadi nggak bisa cuma sekali ketemu langsung ketemuin emosinya dan ketemuin why-nya. Tapi kayak harus kurang lebih tuh bisa 5 kali nemenin dia. Nanti di situ baru kekorek semua ceritanya. Biasanya pertama aku nanya, emangnya lu pengen merit umur berapa misalnya? Orang tua lu sayang gak sih, seberapa sayang lu sama orang tua lu kayak gitu. Menurut lu akan lebih pilih siapa nanti ketika lu mau tinggal bareng orang tua atau lu mau tinggal sendiri? Di situ tuh akan kelihatan kayak orang tua lu lebih penting atau lu tuh lebih memilih diri lu sendiri. Kalau ternyata gue mau lah beliin orang tua gue ini, gue mau lah ini, berarti bisa mainin emosi di orang tua. Emangnya orang tua lu pengen mau kasih apa? Emang umur orang tua lu sekarang berapa? Menurut lu orang tua tuh bisa hidup sampai usia berapa sih misalnya gitu. Jadi lebih digalinya kayak nanya apa yang lebih penting di hidup lu? Siapa yang lebih penting? Kurang lebih sih aku biasanya kayak gitu, Ci. Cukup menjawab gak ya, Ci? Dari sisi Clara Lina. langsung. Dari sisi sisi leader. aku nanya ke agent yang aku rekrutnya gitu. Menjawab. Iya, kebetulan itu dari aku sendiri waktu itu. Kayak dia cuma nanya, lu mau ngapain di sini, Nak? Aku udah punya goal-goalnya. Cuman kan karena waktu itu kebetulan aku udah punya goalnya gitu dan tahu why-nya. Tapi kan kadang-kadang gak semua yang tadi aku bilang punya anak muda tuh udah tahu mau ngapain dalam kehidupan ini. Nah makanya gak bisa satu kali ketemu, biasanya harus beberapa kali ketemu. Dan itu kalau memang belum deket kan gak mungkin juga dong pertama kali kita langsung nanyain sedetail itu. Kayak kita juga langsung siapa lu gitu kan. Makanya butuh beberapa kali biasanya, Ci. Gitu. Oke, Mic-nya lagi di Ci ya. jadi stepnya sama Ci. Jadi pertama kali kalau ketemu si agent, Cici harus tahu dulu gimana caranya goalnya terbentuk di dia. Goalnya nggak harus besar, kecil, yang penting kita usahakan si goal itu nyampe Ci. Poinnya adalah kalau dia bilang, tadi Clara bilang Gen Z tuh jarang ada goal, ya udahlah hidup let it flow aja bla bla bla. Itu yang terjadi teman-teman. Dan bahkan mungkin hukum Pareto pun berlaku, 80% orang nggak tahu dirinya mau kemana nanti. Jadi yang aku di awal itu sebelum memang cari si hot buttonnya tadi, si why-nya tadi, PR-nya adalah beresin nih orang punya goal nggak? Nih orang mau kemana? Minimal nyampe, minimal tahu. Karena kalau orang nggak ada arah, lu berasa jalan tapi lu nggak kemana-mana di titik yang sama, betul ya? Lu nggak berasa kemana, jadi PR pertamanya menurut aku adalah Cici harus tahu dulu, nih orang mau ngapain di tahun ini minimal. Kalau sudah tahu, let's say mau beli rumah, let's say pengen naik AB atau pengen dapetin tambahan income, itu kunci dulu. Setelah ini sudah tahu arahnya mau kemana, baru main di hot buttonnya tadi. Hot button itu bukan berarti Jen besok kita ketemuan yang mau bahas hot button nih, gak kayak gitu memang. Suasana hot button ini tadi Clara sudah bilang, biasanya berhubungan dengan orang yang disayangin. Satu kuncinya, berhubungan dengan orang yang disayangin, dan kedua emosi bermain, cara tanda-tandanya. Terus gimana Joy? Biasanya buat menjadi relax, nyaman, dan kondisi dalam tanda kutip adalah sudah mulai agak capek. Capek ini biasa berarti teman-teman boleh bawa dia olahraga bareng, misalkan let's say pedal, badminton. Selesai pedal, bukan pedal dan badminton ya, tapi selesai acaranya yang makan bareng di sananya. Selesai pedal, main-main, makan. Makan, pesen, ngobrol santai di situ. Itu suasana sudah relax dan badan agak capek. Nah di situ Cici boleh mulai melempar pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan orang yang dia sayangi sekitar dia. Tadi kan bilang lempar ke orang tua, lempar ke diri sendiri juga bisa. Kadang ada orang yang diri sendiri sometimes dapat masa lampau yang boleh dibilang dihina-hina terus dan sebagainya, dia pengen balas dendam untuk diri sendiri, itu pun bisa. Tapi lemparlah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan orang-orang yang dia sayang sekitar dia. Anak, istri, diri sendiri, orang tua. Kalau Cici lempar, emosinya tiba-tiba bermain, tiba-tiba kok jadi ngegas, tiba-tiba jadi sedih, jadi nangis. Mungkin Cici mulai menemukan si hot buttonnya dia. Pelan-pelan ya udah gali ke arah sana, pertemuan berikutnya coba lempar lagi, tanya lagi ke arah sana. Baru mulai dari goalnya dihubungkan dengan si hot button ini, arahin buat nyampe ke sana Ci. Semoga menjawab, thank you. Jawab Ci ya. Oke. Sudah? Oke, thank you Koko Cici. Mungkin ini karena waktu juga ya, mungkin kita bisa ada kalau ada closing statement or if there's any message you wanna give to the audience. Iya. Dari Koko dulu boleh. Oke teman-teman, baru mulai ya, sekarang baru Q1, baru beres masuk mau Q2 ya. Jadi selama belum 31 Desember 0000 semuanya masih mungkin, itu poin dari aku gitu ya. Jadi kalau lo orang di sini yang memang mau fight this business, sebelum 31 Desember semuanya masih mungkin gitu ya. Jadi apa yang lo mau kejar tahun ini, satu stepnya lo tahu tahun ini lo mau ngapain. Yang kedua lo tahu hot button lo mau ngapain. Lo tahu gimana cara gerakin emosi lo ketika tadi goal lo belum terhambat dan sebagainya, emosi terus bisa lo kontrol teman-teman ya.
Yang ketiga nanti aktivitas mesti lu beresin. Jadi satu goalnya lu tahu, yang kedua emosinya terus bisa lu bangun, yang ketiga aktivitasnya bisa lu kontrol. Nah di aktivitas ini PR-nya adalah memang satu, manusia itu terhubung dengan yang namanya kerjaan sehari-harinya tuh 80% adalah subconscious. Lu lakukan semua aktivitasnya udah gak mikir teman-teman. Jadi ketika lu mau mikir, contoh yang mau bangun pagi lari jam 5 pasti gak enak. Nah lu mesti atur itu teman-teman ya. Semua masih mungkin. Jika ingin sukses lupakan alasan, jika ingin alasan lupakan sukses teman-teman ya. Selamat pagi. Thank you. Thank you Ko Joy. Mungkin dari Ciklara. Udah lengkap sih sebenarnya Ci. Tapi intinya cuma mau bilang teman-teman bahwa di dunia ini tuh nggak ada orang yang nggak bisa. Semua hal itu pasti bisa dipelajarin ya. Makanya kenapa ada sekolah, kenapa ada kuliah. Tapi yang paling susah itu adalah bukan bisa dan nggak bisa. Tapi adalah mau atau tidaknya. Kalau teman-teman semuanya ada kemauan, pasti di situ akan ada jalan. Makanya ada orang bilang 1001 jalan menuju Roma. Sama teman-teman. Teman-teman kalau punya goal, punya why yang kuat, pasti ada 1001 jalan kok untuk teman-teman mencapai goal teman-teman. Gitu ya. Thank you teman-teman. Luar biasa. Thank you teman-teman, boleh give an kita applause, undang, kita bangkit dan berdiri ya teman-teman. Kita give an applause dulu buat Ko Joy dan Ciklara. Kita dari IVI ada sedikit penghargaan. Ini akan diwakilkan oleh salah satu founder. Kocok, Andi Irawan. boleh saya undang ke depan untuk memberikan sedikit cenderamata. Iya, semua menunggu Coach. Iya. Ayo Kocok. Ayo kita bareng. Kita foto bareng. Boleh turun ke bawah. Merapat semuanya yang dari belakang ke depan. Time to level up, feel the power rise, get up, stand tall, see it in our eyes. Time to level up, we won't back down. Foto ya semua, tangannya 77. Stats are climbing, skills are sharp. In this game we play our parts. From the forest to the plains, we face the challenges, break the chains. Sekali lagi thank you untuk Joy dan Ciklara. Teman-teman jangan keluar dulu. Dimohon untuk kembali duduk karena kita lanjutkan acara. Iya teman-teman. Ya, kita masih ada Health Talk teman-teman dari Rumah Sakit Maya Pada Hospital. Kita akan kedatangan Dokter Syahrizal Abu Bakar, betul. Yes. Habis ini ya teman-teman, acara habis ini di sini. Kita teman-teman boleh nanti scan dulu ya. Scan juga nih teman-teman buat apa namanya? Absen ya. Absen, betul. Iya, buat absen. Scan dulu ya teman-teman. Di scan ya. dulu. Oke. Health Talk abis ini. Melanjut langsung. Jadi kita akan langsung. Ini udah pada scan? Sabar. Masih pada scan. Iya. Masih pada scan. Iya. Udah? Belum, kayaknya belum. Kita tunggu ya. Makin lama makin lapar. Kita sabar kok, iya. kita sabar. Oke. Udahkah? Iya. Foto sekalian yang di sini juga difoto boleh loh. Model. Iya. Udah ya. Oke, next. Next week ya teman-teman di 11 April kita ada training critical illness dengan Koko Sundoro Wibowo. Dan training Provos dengan Koko Franz Benilo. Yes. Kalau ada agentnya boleh. Yes, kalau ada agentnya langsung masukin ke kelas-kelas pinter di lapangan. Iya. Oke, next.
Dan level up minggu depan kita akan kedatangan Irfan dan Iya, Fani. Irfan, Ya. Ko Irfan dan Ko Irfan dan Cipani. Ya. Fani. Oke, ini 11 April. Tanggal 11 April di jam CityCon 10. jam 10 juga Di ya. sini. Jangan ini ya, jangan ketinggalan. Oke. Kita juga ada leaders meeting buat teman-teman leaders. Kita ada leaders meeting di 15 April hari Rabu ya, teman-teman. Tepatnya Tempatnya di Pro kita beda University, nih. Pro University Di Kokas. Kokas. Jadi bukan di sini ya teman-teman ya. Kita nanti acaranya di Pro University, itu ada games dan ada sharing session by Ko Suwandi Teh gitu. Nanti juga ada ditemenin sama Pak Reza sama Bu Faras juga. Jadi Dan teman-teman- register ya teman-teman. Jangan lupa register Yes. untuk acara leaders meeting register ini. untuk Ya. leaders meeting karena ada makanan ya. Ada Pak, ya? makanan, Iya. ada camilan, ada door prize mungkin. Ada ya. door prize juga. Iya. Oke. Next. Next, oh iya, ini untuk kontes agent ya teman-teman, untuk Yeay. kontes Pulau Bali. Yeay. Ini dari Kita- Evi loh. Dari Evi kita ini yang season 1 ya teman-teman. Season ya. 1 benar. Nanti season 2-nya akan ada juga Di ya kuartal season kedua 2-nya. ya. Itu di produksi pribadi API 78 juta dan rekrut 1 new agent itu produksinya 6 juta ya. Yes. Gitu. Oke, itu Next. untuk Pulau Bali. Untuk Ini Pulau Bali. untuk leaders, ini untuk agent. Agent, ini untuk agent Iya. betul. Ini untuk agents. Next. Boleh next. Next Satu mana lagi. nih? Oke, ini itu yang tadi kan Yang season tadi yang 1. pertama ya. Ini season 2 Season ya 2-nya sudah teman-teman mulai. ya. Lebih bagus posternya, weh. Tepuk tangan dulu. Oke, next. Oke, kita untuk leaders kita ada ke kontes ke Chongqing. Ini udah ada beberapa nama-namanya ya. Ada Ini, ya, Pak Iip, Reginald, Audric, Laporan Bulinda, sementaranya ya. laporan sementara. Ini 1 packs itu API-nya direct unit 888 juta dengan promosi 1 AAB Atau 2 packs. atau 2 packs 1,68 dengan promosi 2 AAB. Kalau misalnya tidak promosi itu jadinya 1 pack 1,08 M. Kalau 2 packs jadi 2,08 M. Gitu. Satu cek. Oke. Ada lagi? Kenapa tiba-tiba? Oke, gitu? Oke. ini Ini teman-teman surveinya survei hari ini. boleh diisi ya surveinya. Tolong dikasih bintang 5-nya jangan lupa. Nah, bintang, Bintang 7. 7 ya. Bintang 5-nya jangan lupa ya teman-teman. Oke. Sebentar. Oke. Udah diisi surveinya teman-teman? Oke. The quest begins. In this game we aim to win. The boss awaits. It's getting Oke. tough. Kita langsung aja ya teman-teman, kita akan masuk ke sesi health talk. Di sesi health talk ini akan dibawakan oleh Dr. Syafrizal Abu Bakar, spesialis bedah syaraf pada hobi dengan skill atau fokus areanya di neuro, endoscopy, brain, and spine. Education di